Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi yang sudah kami rangkum dalam tayangan berita selebritis berikut ini. Berita pertama, berakhir bersama dengan pilihan dengan Inul Daratista, Adam Suseno tadi malam sudah gontok-gontokan. Penyanyi dangdut Inul Daratista dan suaminya Adam Suseno menyoblos di TPS 184 Pondok Pinang, Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 14 Februari 2024 hari ini. Inul Daratista dan Adam Suseno tampak kompak mengenakan kaos putih saat menyoblos dalam pemilu 2024. Rupanya warna itu punya makna tersendiri. Soal siapa capres dan cawapres yang dipilih, Adam mengatakan sudah diskusi bersama dengan Inul. Tapi melihat dari orang-orang sekeliling yang mendukungnya juga, yang kedua, namanya manusia kan ada sisi baiknya, ada sisi tidak baik, jadi kita memilih pasangan capres yang lebih baik, ucap dari Adam. Pilihan Inul berharap siapapun pemenangnya yang akan menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia bisa mendengarkan suara rakyat. Makanya lu jadi artis ya duit lu kan dikurung. Berikut ini berita datang dari Ayu Ting Ting yang menghimbau untuk masyarakat agar tidak golput. Ayu Ting Ting sudah siap menggunakan hak pilih suaranya pada hari ini di TPS 10 Mekarjaya, Depok pada Rabu 14 Februari 2024. Ditanya soal pilihan presiden, pelantun lagu Alamat Palsu itu mengaku sudah menentukan pilihannya. Ia menyebut apapun pilihan masyarakat yang terpenting tidak golput. Lebih lanjut, ia berharap siapapun nanti yang menang menjadi presiden bisa membawa perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Sempat pusing nggak banyak pilihan. Sempat pusing nggak banyak pilihan dan kertas yang pada dua kertas tadi kan banyak nama-namanya kan nggak pusing sih ya udah Karena udah ada pilihannya ya Teh. Udah sempat bingung nggak sih Teh? Selektif dalam memilih, maksudnya dalam arti dipelajari dulu orang-orangnya apa gimana atau enggak sih, ada tadi ada beberapa yang bingung juga, cuma kan ya udahlah bismillah aja. Sempat bingung menentukan pilihan nggak Teh? Ya saya sudah yakin. Saya yakin apa Teh? Oh yakin banget, saya selalu setia kayak ini. Kalau biasa kan kalau keluarganya ini seragaman, terus kalau kali ini temanya apa nih? Temanya apa maksudnya? Bajunya segala macam. Nggak ada tema, biasa aja. Nggak ada tema gimana pakai baju biasa normal sewajarnya. Karena kan jelas tidak berwarna. Jadi gue yang selalu biru nih, tapi pakai hitam sendiri gitu. Oh nggak, aku Bilkis sih Pak pakai hitam, Nanda pakai hitam. Kecuali ayah ibu ya, menonjol ya. Tapi saya pesuanan nggak sih di tahun ini. Karena kita keluarga Cemara ya, insya Allah. Ya, makasih ya. Makasih. Kita harapannya apa buat presiden tahun ini atau pemilu? Ya semoga siapapun yang terpilih itu Indonesia dan membuat Indonesia lebih maju, lebih baik, dan apa ya bisa memakmurkan semua rakyat. Bisa lebih baik lah Indonesia. Kalau tadi sebagai public figure, apa yang pengen ya salah satunya memberikan contoh yang baik ya. Jadi
dalam soal apapun ya. Kita bertepatan juga dengan hari kasih sayang nih. Oh iya, di tanggal 14 ini. Tapi tadi nggak dikasih coklat. Seharusnya tadi. Handphone hitam tolong dong. Nyetim coklat. Handphone hitam tolong. Berikut ini ada persiapan dari Audrey Vanessa yang melangkah ke ajang Miss World 2024. Miss Indonesia 2022 yakni Audrey Vanessa siap melangkah ke jenjang atau ke ajang Miss World 2024. Adapun kompetisi Miss World bakal digelar di India pada 9 Maret 2024 mendatang. Banyak persiapan yang telah dilakukan wanita 24 tahun tersebut. Audrey bersyukur banyak pihak yang mendukungnya untuk mewakili Indonesia melangkah di panggung Miss World. Sementara itu, Liliana Tonsarbajo, Chairwoman of Miss Indonesia Organization, juga memberikan dukungan penuh untuk Audrey. Liliana optimis Audrey bisa memberikan yang terbaik untuk tanah air. In their recovery journey. Jadi kita memang ketemu dengan anak ini berkali-kali, kita bantu bawa dia ke psikolog di Kementerian PPA, kita juga bantu dia secara dia bisa berkembang, dan kita juga coba bantu dia kasih support secara hukum, ada dari MPAPRI juga yang memberikan support dari segi hukumnya. Tapi sebenarnya setelah proses video pun itu selesai, aku sebenarnya masih constantly ketemu dengan anak ini, memberi dia semangat, dan bahkan waktu itu kita main ke Kidzania bareng. Aku tanya, apa jadi cita-cita kamu apa setelah main nih, profesi banyak banget, dan ternyata dia mau jadi Miss Indonesia juga, kan dia pengen bantu anak-anak yang lainnya, dan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan awal aku ketemu dia sangat murung, sangat sedih, dan aku bisa melihat proses bagaimana dia mulai semakin semangat, mulai lebih ceria, dan itu membuat aku semakin semangat untuk bisa bantu lebih banyak korban, lebih banyak lagi. Audrey, kan kalau di Misro ada 6 fast track. Menurut Audrey paling optimis yang mana nih? Aku sih berharap bisa memenangkan fast track di Beauty with a Purpose dan juga di talent show. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Karena di Beauty with a Purpose aku benar-benar put my all in dengan kesungguhan, dan aku berharap ketika kita bisa soalnya kalau aku menang Beauty with a Purpose di fast track, aku masih. Oke. Masuk juga. Ya, nggak apa-apa. Kemana aja boleh sih. Oke. Oke. Kenapa Beauty with a Purpose? I'm really optimist dan berharap aku bisa menang Beauty with a Purpose fast track, karena ketika aku bisa menang Beauty with a Purpose fast track, aku bisa mendapatkan bantuan Miss World di project aku. Dan ketika Miss World juga mensupport project aku percaya program ini akan semakin lebih besar lagi, bisa membantu semakin banyak korban, dan bukan hanya di Indonesia tapi bisa ke seluruh dunia. Dan for talent, kenapa aku optimis juga, karena aku percaya that is one of my strength that I really want to show off to the world. Tapi sebenarnya lebih tepatnya lagu yang aku pilih untuk fast track, it's actually titled Make Me a Channel of Your Peace. Sebenarnya aku pengen membawakan pesannya ke dunia. Jadi sebenarnya aku berharap ketika aku pun bisa menang fast track talent, aku bisa menampilkannya di malam final Miss World, and also can share the message of peace and love to the world. Berarti nyanyi ya. Nah, terus ini juga ada Audrey nari untuk Dance of the World. Bisa ceritain nggak gimana proses latihannya tuh? Oke, sebenarnya prosesnya Dibintangi oleh Jeffrey Nicole dan Lutesa, film Ali Topan bakal tayang di bioskop 14 Februari hari ini. Film Ali Topan digarap dari V Cinema Picture akan tayang serentak di bioskop mulai hari ini. Sutrata Tata sebagai sutradara mengatakan, film ini menceritakan tentang romansa anak muda yang sangat fresh untuk dinikmati. Jeffrey Nicole dan Lutesa saat bertemu di Epicentrum Jakarta Selatan pada Selasa 13 Februari kemarin. Jeffrey Nicole dan juga Lutesa saat ditemui, mereka mengatakan bahwasanya karakter Ali Topan ini diperankan oleh Jeffrey Nicole, dan Jeffrey Nicole berharap karakter Ali Topan dapat menginspirasi penontonnya. Menjadi Rabel bukan hal yang terlalu sulit bagi Nicole, sebab ia sudah cukup sering memerankan karakter yang serupa. Yang dibilang sama Mas Yusuf, Mas Tata, dan Kancun tadi, jiwa pemberontak, jiwa yang ingin bebasnya itu yang mungkin menginspirasi orang-orang yang nonton film atau baca bukunya pada zaman itu, dan semoga menginspirasi dan semoga menginspirasi juga buat orang-orang yang nonton filmnya tahun ini. Ya, kalau spirit dari seorang Jeffrey Nicole sendiri dikaitkan dengan Ali Topan, apa sih
Karena kan seorang Jeffrey Nicole juga menjadi contoh juga untuk anak-anak muda, mewakili generasi muda lah di era sekarang. Apa tadi? Spiritnya dari Ali Topan dan juga dari Jeffrey Nicole nih yang sama. Buat sama spirit gue sama Ali Topan. Yes. Menurut gue udah cukup rebel sih. Kayaknya semua orang udah tahu gue cukup rebel buat meranin Ali Topan dan apa ya? Gue udah ngerasa sama sih sama Ali Topan sebenarnya. Bedanya mungkin Ali Topan lebih pintar aja dari gue. Dan nge-build chemistry sama Lutesha nih, karena tadi di kanan kiri saya cowok ya, gitu-gitu kebawa banget dengan romantisan kalian di film ini. Ini gimana nih kalau boleh ceritain dong keseruannya nge-build chemistry sama Lutesha? Jujur seneng sih, ini pertama kali ada acting sama Lutesha. Awalnya takut, sekarang intimidasi banget mukanya, tapi lama-kelamaan love-nya muncul. Oke. Siap, tepuk tangan untuk Jeffrey Nicole dong. Ke Lutesha sekarang. Lutesha sendiri gimana sebagai anak Karenina mewakili segmen juga bisa tadi, oh ternyata ada sudut pandang ini nih dari sosok anak Karenina gitu di kehidupan di jalanan. Silakan. Awalnya pas aku ditawarin film ini, aku nggak pikir panjang karena aku tahu ini adalah IP yang sangat besar, fictional. Berita terakhir datang dari Nirina Zubir yang full senyum memenangkan kasus mafia tanah. 4 sertifikat diserahkan. Nirina Zubir tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya setelah berhasil menang melawan mafia tanah. Seperti diketahui pada kasus 2020 lalu, Nirina Zubir sempat melaporkan mantan asisten rumah tangganya, Rini Kasmita dan suaminya Endrianto atas kasus sengketa tanah. Pada Selasa 13 Februari 2024, Nirina Zubir akhirnya menerima 4 sertifikat tanah miliknya yang diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Raja Juli Antoni. Nirina mengungkapkan jika perasaannya campur aduk setelah bisa mendapatkan kembali hak mendiang ibundanya yang sempat dirampas. Yang akan dilakukan oleh Bapak Wamen kepada keluarga Ibu Nirina Zubir. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir di sini hari ini, dan terima kasih juga untuk Wamen dan juga semua kawan dan semua petinggi yang saya hormati. Alhamdulillah ternyata sampai juga kami di titik ini, di mana kami juga memperjuangkan hak dari orang tua kami, tapi ini juga tidak lepas dari bantuan yang pasti Presiden kami juga Pak Jokowi ternyata sekarang juga sudah mempertegas intinya adalah benar-benar ingin memberantas mafia tanah, dan saya menjadi salah satu bukti yang ya ini terjadi. Terima kasih juga untuk Wamen, terima kasih untuk semuanya untuk menjadi penjembatan saya, dan benar-benar dari yang terakhir kita mengalami ini terus begitu kita berkomunikasi terus tanpa putus, dan akhirnya kembali lagi sampai di yang paling ini saya tuh sebenarnya yang mixed feeling nih rasanya hari ini. Jadi saya kalau misalnya disuruh ngomong, maaf kalau misalnya ada yang kurang berkenan. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video dan aplikasi Tribun X. Selamat sore dan sampai jumpa.